Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi kita di video tutorial AutoCAD versi 2007. Kali ini bagian yang kelima, yaitu membahas tentang latihan pembuatan objek sederhana. Pada tutorial 1 hingga 4 kita sudah membahas tentang dasar-dasar pembuatan objek di AutoCAD beserta editing objek tersebut. Pada latihan ini kita akan berlatih mulai menggambar objek di AutoCAD, tentunya dengan metode-metode berdasarkan hasil pengalaman dan ilmu yang telah dipelajari. Ayo, mari kita mulai. Baik, pada latihan kali ini kita akan membuat objek sederhana seperti gambar berikut. Ada sebuah objek dengan panjang keseluruhan 200 mm dan tinggi 100 mm. Nah, di sini pada objek ini juga sudah terdapat beberapa bentuk, ya, bentuk-bentuk lain yang harus kita buat dengan perintah-perintah AutoCAD yang telah kita pelajari. Baik, kita akan mulai. Saya akan memulai menunjukkan bagaimana cara membuat benda sederhana ini berdasarkan ilmu dan pengalaman yang telah saya pelajari. Langkah awal yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengatur lebar lembar kerja saya untuk mengerjakan objek sederhana tersebut. Karena objek tersebut panjangnya 200 mili dan tingginya 100 mili maksimum, maka saya akan membuat atau menyediakan lebar lembar kerja saya sebesar atau selebar lebih besar dari 200 kali 100 mm. Dalam latihan ini saya akan atur lebar lembar kerja saya, ya, yaitu dengan panjang 1000 dan tinggi 1000. Untuk mengatur lebar lembar kerja, kita menggunakan perintah limits, ya. Limits, limits, ya. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian kalian perhatikan di command line ada perintah specify lower left corner. Artinya kita diminta untuk menentukan sudut kiri bawah dari lembar kerja yang akan kita pergunakan. Kita ambil saja pada koordinat 0,0, kita tekan enter saja. Nah, kemudian pada specify upper right corner atau tentukan sudut kanan atasnya, maka kita tentukanlah berapa koordinatnya, atau berapa lebar lembar kerja yang akan kita buat. Kita ketiknya 1000, 1000, baru tekan enter. Untuk memperlihatkan keseluruhan lembar kerja, kita gunakan perintah zoom, ya, perintah zoom. Caranya adalah ketik Z enter, baru all, ya, semua. Jadi ketik A saja, all, ya, A, enter. Nah, maka memang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan proses tersebut, tapi sebenarnya sudah keseluruhan lembar kerja tercakupi. Baik, saya akan mulai menggambar ini dengan metode saya, ya, metode yang biasa saya gunakan, yaitu saya sebut dengan metode offset. Caranya gimana? Nah, caranya saya akan buat dulu garis, ya, dua buah garis horizontal dan vertikal. Saya gunakan perintah line. Nah, ini garisnya tidak tegak lurus, ya. Untuk membuatnya menjadi tegak lurus, ya, maka kita tekan tombol F8 sekali, F8 satu kali, ya, seperti itu. Setelah lurus, baru buat garis dan satu lagi. Nah, setelah kedua garis tegak lurus ini kita buat,
maka kita lakukan perintah offset ya. Nah, kita perhatikan di sini tebal bagian yang sebelah kiri ya itu adalah 75. Maka saya offset O, enter, masukkan angka 75, enter, baru kemudian klik garis yang tegak lurus ini, yang vertikal, klik, baru arahkan ke kanan. Iya, seperti itu. Nah, kemudian tebal yang bagian bawah adalah 50. Saya offset lagi 50. Saya offset 50. Nah, kemari. Setelah itu tinggi maksimal adalah 100. Saya offset ya 100. Kemudian saya klik bagian bawah, saya klik kemari. Nah, kemudian panjang maksimal adalah 200. Offset 200. Ini kemari. Nah, berarti saya sudah dapat nih di sini sebenarnya posisi benda tersebut. Nah, saya dekati. Saya zoom ya, Z enter, kemudian saya pilih areanya seperti ini. Nah, saya akan buang ini garis-garis yang berlebihan ini ya dengan menggunakan perintah trim. TR enter. Kemudian kita tekan enter sekali lagi ya. TR, saya ulang, TR ya. Trim ya, enter 2 kali. Kemudian tinggal saya sorot. Nah, saya hilangkan yang tidak perlu. Iya. Kemudian saya dekatin lagi. Zoom, kemudian dipilih. Ya. Nah, ini juga ada yang berlebih. Saya gunakan TR lagi untuk menghapusnya. TR enter ya. Di TR enter 2 kali. TR enter. Nah, sudah mulai kelihatan benda kita. Selanjutnya di sini ada fillet ya. Ada fillet di ujung sini sebesar R10, jari-jari 10. Jadi saya aktifkan perintah fillet, modify fillet, mana fillet? Nah, fillet. Kemudian ketik R, enter untuk men-set radiusnya. Kemudian saya masukkan 10 atau 10, enter. Baru saya pilih objek yang sini. Klik ya, sudah berubah dia menjadi lengkungan dengan jari-jari 10. Kemudian di sudut sini lengkungan dengan jari-jari 20. Saya atur lagi filletnya, modify fillet. Saya atur lagi R-nya, R ya, jari-jarinya, enter. Kemudian ketik 20. Setelah itu pilih, cek, klik. Nah, sudah kelihatan. Sudah terbentuk lengkungan dengan jari-jari 20. Nah, kemudian di sudut sini ada chamfer ya, kemiringan. Dengan kemiringan panjang 20 ya, tinggi atau lebar 30. Nah, kita atur modify chamfer. Kemudian kita atur distance-nya. Kita ketik D, enter. Nah, kita atur D1-nya ya. First chamfer distance atau D1. Nah, kita ketik 20 ya, 20. Kemudian second chamfer distance atau dis2-nya kita atur 30, enter. Setelah itu kita pilih. Nah, ini jarak ini kemari 20, kemudian dari atas ke bawah 30. Maka yang pertama kita pilih adalah ini. Klik. Baru yang kedua kita pilih adalah yang tegak, yang vertikal. Ya. Oke, sudah terbentuk benda kita. Dan sekarang coba kita cek apakah benar benda kita ini sudah memiliki ukuran ya, bentuk oke, udah benar, tinggal ukuran sudah benar nggak menyesuaikan dengan contoh latihan yang telah diberikan. Kita ukur dimension linear ya. Wah, ini terlalu kecil ya, kita dekatin boleh ya, kita scroll ya. Nah, 200 benar. Kemudian untuk jari-jari kita cek betul nggak 10. Kita dekatin, scroll betul R10 ya. Kemudian untuk ini betul nggak 20. Kita cek lagi betul R20 ya. Kemudian untuk chamfer benar nggak 20-30. Kita cek lagi, rajin-rajin dicek sih. Oke, betul 20. Kemudian dari
vertikal benar 30. Apakah tingginya 100? Kita cek. Ini kita cek. Iya. Ini kita dekatin. Ya, sudah benar. Nah, berarti gambar latihan kita pertama sudah berhasil kita buat. Latihan selanjutnya adalah benda sederhana ya, dengan di tengahnya ada sebenarnya itu lubang ya, lubang seperti pegas matahari ya, dengan bentuk yang teratur, kemudian dengan pola melingkar ya. Nah, maka kita akan coba membuat gambar ini, dan apabila kalian perhatikan maka sudah jelas terbesit di benak kalian. Nah, kita akan menggunakan perintah array. Baik, kita akan mulai saja latihan pembuatan objek sederhana tersebut. Baik, kita akan mulai. Nah, pertama-tama kita lakukan adalah mengatur lembar kerja yang terlebih dahulu, seperti yang telah dilakukan pada latihan pertama tadi. Pada latihan kedua ini saya anggap lembar kerja sudah kita atur. Baik, langkah pertama adalah kita akan buat garis horizontal dan vertikal dulu, seperti latihan pada benda pertama. Saya buat garis tegak ya. Kemudian saya buat garis horizontal, kemudian baru saya buat panjang ya, benda yaitu 200. Saya offset 200, saya klik semari, saya arahkan ke kanan, kemudian tingginya juga 200. Saya offset 200 ke atas. Nah, berarti inilah benda kerja kita. Selanjutnya kita hapus nih sisa-sisa garis ini dengan menggunakan perintah trim, tr, enter, enter. Ya, berarti seginilah luas benda kita. Kita zoom, z, enter, kemudian dipilih areanya. Nah, sekarang kita buat dulu lingkaran tengah ya. Saya buat garis bantu. Nah, dalam menggambar AutoCAD kalian jangan segan-segan membuat garis bantu, karena kemudian gambar AutoCAD adalah garis bantu itu dapat dihapus dengan mudah tanpa mengotori lembar kerja. Oke, saya buat garis bantu untuk dengan garis tengah, kemudian saya buat lingkaran, kemudian saya arahkan ke tengah-tengah ya. Oke, ini ada di tutorial 2 tentang snap. Nah, kemudian dengan diameter 50 berarti jari-jarinya 25. Saya ketik 25 langsung. Nah, ya, jadi berbagai cara bisa dibuat. Nah, kalau sudah selesai, ini garis bantu bisa kita hapus. Selanjutnya, saya buat sebuah garis ya, sebuah garis melintang, boleh dari sini kemari, boleh, yaitu sejauh 75. Saya offset 75 dari sini ke kanan. Nah, setelah itu saya buat lagi garis ya, dari sini boleh di tengah-tengah ini kemari. Oke, kemudian saya offset 5 ya. Saya offset 5 ya, bawah ke atas ya, tengah ke atas dan tengah ke bawah. Nah, selanjutnya saya hapus garis yang tidak perlu lagi. Kemudian saya gunakan trim untuk menghapus garis yang lebih-lebihnya ya. TR, enter, enter, saya hapus. Oke. Oke, nanti kalau kalian sudah mahir dengan ini, maka kalian bisa mengerjakan dengan sangat cepat ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kita array. Ya, ini kita array. Ada 8 ya, ada 8 bentuk yang sama tapi bentuknya melingkar. Maka kita array dengan metode array polar ya. Array, ketik AR, enter, kemudian klik ya, pilih polar array, kemudian pilih objeknya, select objeknya hanya ini aja, ujung sini, kemudian tekan spasi atau enter sekali, kemudian tentukan center point-nya, klik center point, klik,
Nah, kemudian arahkan kemari ke lingkaran, ini caranya. Nah, muncul tanda tambah tengah, arahkan kemari, klik. Nah, berarti pusat perputarannya ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, kita tentukan metodenya yang pertama yaitu total number of item and angle to fill. Jadi jumlah bendanya, objeknya kita buat 8. Kemudian dia angle to fill artinya sudut yang ingin dipilih ya. Jadi saya buat 360, satu putaran penuh. Saya preview. Ya, sudah kelihatan. Kalau sudah oke, cocok, kita klik exit. Nah, baru kemudian kita gunakan trim lagi. Kita hapuslah garis-garis yang berlebih tersebut. Ya, demikianlah cara membuat objek sederhana tersebut. Untuk mengeceknya kalian bisa cek sendiri dengan dimension apakah ukuran sudah benar sesuai dengan contoh yang diberikan. Baik, demikianlah latihan kita dalam pembuatan objek sederhana pada tutorial AutoCAD bagian kelima ini. Saya berharap kalian mau berlatih lagi ya, menjalankan dan mengerjakan latihan yang telah saya berikan tadi. Terus kerjakan sehingga kalian lancar ya, gunakan waktu untuk menyelesaikannya. Apabila kalian bisa menyelesaikan dalam waktu tempo di bawah 5 menit sebuah objek tersebut, maka kalian sudah bisa lanjutlah ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, ke level lebih tinggi lagi. Itu adalah gambar yang paling sederhana ya. Oke, baik, tetap berlatih ya, tetap semangat ya, dan juga tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ketemu lagi. Dah. Thank you for watching my video. See you.